Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Bagaimana dengan kalian semua? Sudah siap belajar hari ini? Ya, semoga teacher harap kalian tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, jangan lupa juga setiap kita memulai kegiatan pembelajaran, kita perhatikan tujuan-tujuan pembelajarannya supaya kita bisa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa lisan yang benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa yang tepat. 3. Melalui diskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan tepat. 7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 10. Melalui penugasan, siswa dapat mempraktikkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 11. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Pada pembelajaran hari ini, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan itu harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, coba kalian amati gambar ini sambil kalian dengarkan ya percakapan mereka. Nah, coba kalian dengarkan dengan cermat. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompas. Setuju. Nah, itu adalah beberapa percakapan ya. Jadi tadi si Dayu mengatakan, teman-teman sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Lalu Lani mengatakan, setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Dan Siti juga menjawab setuju. Kemudian dikatakan lagi oleh si Melan mengatakan sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, dari percakapan tadi
Coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Coba kalian jawab dengan cermat ya. Nah, nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? 2, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? 3, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? 4, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? 5, dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu ya. Setelah selesai menjawab pertanyaan tadi, coba kalian perhatikan ada tabel ini. Tabel ini berisi huruf-huruf acak ya. Coba kalian amati dan kalian perhatikan. Tetapi di antara huruf-huruf acak tadi ada kata tersembunyi. Nah, kalian carilah kata itu yang mempunyai makna sebagai berikut. Coba kalian cari. Nomor 1, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Coba cari kata apa itu. Nomor 2, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. 3, bagian tumbuhan yang berhelai-helai melekat pada ranting. Nah, carilah kata itu yang berada di antara huruf-huruf ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan latihan membaca. Ya, jangan lupa untuk selalu rajin berlatih membaca. Ya, mari kita membaca dengan suara nyaring, dengan lafal dan intonasi yang benar. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja dari benda potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, dari teks bacaan tadi, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari yang kamu dengar tadi? Nah, setelah itu coba kalian amati gambar ini, ya. Coba kalian amati, kemudian berdasarkan pengamatan kalian, kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dari gambar ini? Nah, setelah itu tuliskanlah pengamatan kalian, ya, tuliskan di buku kalian dengan judul Cara Menjaga Kebersihan Lingkungan Sebelum Bermain. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Kalian masih ingat kan bagaimana cara melenturkan tubuh? Nah, hari ini kita akan melakukan permainan mengoper bola. Bagaimana cara memainkannya? Sekarang kita perhatikan langkah-langkah cara melakukannya. Ya. 1. Buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. 2. Setiap regu minimal beranggotakan 3-4 siswa. 3. Sikap awal setiap regu berdiri atau berlutut. 4. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. 5. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya, liupkan badan ke samping ke arah datangnya bola. 6. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya.
Setelah melakukan permainan mengoper bola tadi, bagaimana perasaanmu? Jadi bagaimana perasaanmu setelah bermain? Apa manfaat permainan yang telah kamu lakukan? Nah, permainan mengoper bola secara beruntun itu membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud dari persatuan. Nah, tahukah kalian sikap yang harus dimiliki supaya terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, coba kalian pikirkan ini ya. Coba pikirkan sikap yang harus kalian miliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Teacher contohkan satu ya. Nah, di sini contohnya adalah menjaga kekompakan tim. Menjaga kekompakan tim. Nah, yang lain coba kalian cari sendiri, kalian pikirkan apa sikap yang harus dimiliki. Sikap-sikap yang kalian tuliskan pada kolom tadi itu merupakan contoh dari persatuan. Nah, biasakanlah ya sikap tersebut ketika bermain bersama temanmu. Masih ingat kalian apa yang kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama-tama kita tadi memperhatikan dan menyimak percakapan Dayu dan teman-temannya. Ya, mereka berpesan sebelum bermain kita harus membersihkan dulu tempat untuk bermain. Karena nanti jangan-jangan ada potongan kayu atau pecahan kaca. Nah, kalau tidak dibersihkan akan melukai kita. Nah, kita juga diajak untuk membaca bersama. Setelah itu ada beberapa pertanyaan dari teks tadi. Kita coba untuk menjawabnya. Dan kita juga diajak bermain untuk mencari kata-kata ya yang ada di antara huruf-huruf acak. Kemudian kita juga diajak oleh Dayu kalau bermain itu harus ada kerjasama yang baik. Karena dengan adanya kerjasama yang baik akan mewujudkan atau akan membuat adanya persatuan. Nah, coba kalian perhatikan juga sikap-sikap yang harus kita miliki supaya terwujud sikap persatuan ketika bermain. Ya, jangan lupa ya, ada banyak sekali kegiatan yang kita pelajari hari ini dan semua itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga kalian tetap mengingatnya ketika bermain bersama teman-teman, sikap-sikap yang baik itu. Nah, baiklah, teacher rasa pembelajaran kita sudah cukup hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan ingat semua kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah pernah kita peroleh. Baiklah, sampai jumpa. Bye.